Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Quran Surat Hud ayat ke-6. Namun seringkali kita bingung apakah rezeki harus dicari dengan kerja keras atau cukup dengan tawakal. Kisah debat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i akan membuka pemahaman kita. Dua ulama besar ini mewakili dua perspektif yang sebenarnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Imam Malik sang ahli hadis menekankan kepercayaan mutlak pada jaminan Allah. Sementara Imam Syafi'i sang ahli fikih mengingatkan pentingnya ikhtiar. Lalu bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan 10 pintu rizki yang sering kita abaikan? Mari kita gali bersama. Suatu hari di kota Madinah, Imam Syafi'i muda duduk menghadap gurunya Imam Malik. Sang guru berkata dengan tenang, "Wahai Syafi'i, bertawakallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki sebagaimana Dia memberi rizki pada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Malik ingin mengajarkan bahwa rezeki adalah janji Allah yang tak perlu disangsikan. Namun Imam Syafi'i yang cerdas menjawab, "Wahai guru, bukankah burung itu tetap harus keluar dari sarangnya untuk mendapatkan rezeki? Andai ia diam saja, apakah makanan akan datang sendiri?" Untuk membuktikan pendapatnya, Imam Syafi'i pergi ke kebun anggur dan membantu petani memanen. Ia pun diberi beberapa ikat anggur sebagai upah. Ketika kembali, Imam Malik tersenyum bijak secara mencicipi anggur pemberian muridnya. "Inilah hakikat tawakal, wahai Syafi'i. Kau telah melakukan bagianmu, usaha, dan Allah menyempurnakan dengan memberimu rizki lewat cara yang tak kau duga." Kisah ini mengajarkan kita bahwa tawakal tanpa usaha adalah khayalan, dan usaha tanpa tawakal adalah kesombongan. Sebagaimana firman Allah, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Quran Surat At-Tolak ayat ketiga. Allah memerintahkan kita untuk bekerja keras sebagaimana dalam Quran Surat An-Najm ayat ke-39 sampai ke-41. Dan manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali lalu membawa kayu bakar di punggungnya, itu lebih baik daripada meminta-minta." Hadis riwayat Bukhari. Namun ingatlah bahwa usaha hanyalah satu dari banyak pintu rezeki. Allah menjamin rezeki semua makhluknya, bahkan sebelum ia lahir. Dalam Quran Surat Hud ayat ke-6 Allah berfirman, "Tidak ada satupun makhluk di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya." Ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan, jaminan ini mencakup rizki dasar seperti udara, air, dan makanan pokok. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, jangan khawatirkan rizki, tapi khawatirlah apakah amalmu diterima. Sedekah adalah investasi akhirat yang untungnya dibayar di dunia. Allah berjanji dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-245, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah atau sedekah, Allah akan melipat gandakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Kisah nyata seorang pedagang di Yaman yang selalu menyisihkan 10% penghasilannya untuk sedekah, justru usahanya semakin lancar. Ini adalah matematika Allah yang tidak bisa dijelaskan logika dunia. Istighfar bukan sekedar permohonan ampun, tapi juga kunci rezeki. Allah berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dan melimpahkan harta serta anak-anakmu." Quran Surat Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi seorang lelaki yang mengeluh kekeringan. Beliau menasihati, "Perbanyaklah istighfar." Lalu datang orang lain mengeluh kemiskinan, jawaban beliau pun sama, "Perbanyaklah istighfar." Para sahabat heran hingga Imam Hasan menjelaskan, bukankah Allah telah menjanjikan hujan dan kekayaan melalui istighfar?
Kisah nyata, seorang pengusaha di Mesir bangkrut, lalu ia konsisten membaca Sayyidul Istighfar 100 kali sehari selama 40 hari. Tak lama ia mendapat proyek besar dari klien lama yang tiba-tiba menghubunginya. Ini membuktikan istighfar membersihkan penghalang rezeki. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ahmad. Allah menjanjikan dalam Quran surat An-Nur ayat ke-32, nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan dari karunia-Nya. Syekh Ibnu Baz menjelaskan pernikahan adalah sebab turunnya berkah, bukan sekedar pertambahan nafkah. Kisah nyata, seorang pemuda di Yogyakarta menunda nikah karena takut miskin. Setelah menikah, justru ia dapat promosi jabatan dan usaha sampingannya lancar. Ini sesuai hadis, ada 3 golongan yang pasti ditolong Allah, orang yang berjihad, budak yang ingin merdeka, dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatan. Hadis riwayat Nasai. Tapi ingat, menikah bukan alasan bermalas-malasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan suami untuk bekerja. Bahkan Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Allah mencela orang yang membunuh anak karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki mereka dan kepadamu. Quran Surat Al-Isra ayat ke-31. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan, Allah menjamin rezeki setiap jiwa yang Dia ciptakan. Kisah nyata, seorang kakek di Palestina memiliki 12 anak. Meski hidup sederhana, tak satu pun kelaparan. Setiap kali anakku lahir, katanya, Allah kirim rezeki lewat tetangga atau bantuan tak terduga. Tapi ini bukan ajaran untuk banyak anak tanpa perencanaan. Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Kordawi menekankan, tanggung jawab orang tua bukan hanya memberi makan, tapi juga pendidikan yang layak. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin berkata, syukur adalah magnet rezeki. Jika engkau melihat orang yang terus dilimpahi rezeki meski banyak dosa, ketahuilah itu adalah istidraj atau tipuan dunia. Kisah nyata, seorang penjual bakso di Bandung selalu mengucap alhamdulillah setiap dapat pelanggan. Meski dagangan di gerobak kecil, ia bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Ini sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ali Jaber sering bercerita seorang pemuda di Mekah rutin mengunjungi bibinya yang tua. Tanpa disangka, sang bibi memberinya warisan tanah yang kini menjadi hotel megah. Dalam kitab Al-Adab, Imam Bukhari meriwayatkan silaturahmi memperpanjang umur dan mendatangkan rezeki. Tapi ingat, silaturahmi bukan hanya pada keluarga kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan, tapi yang menyambung hubungan yang sudah terputus. Hadis riwayat Bukhari. Allah menjamin dalam Quran Surat At-Tolak ayat ke-2 sampai ke-3. Barang siapa bertakwa, Allah akan beri jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Imam Ahmad bin Hanbal suatu kali hanya memiliki 3 dirham. Ia sedekahkan semuanya, lalu dapat undangan makan malam dari tetangga dan hadiah uang dari muridnya. Kisah modern, seorang karyawan di Jakarta di PHK, tapi ia tetap sholat duha dan sedekah. 2 minggu kemudian, ia dapat tawaran kerja dengan gaji lebih tinggi. Ini membuktikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah pada Allah, niscaya kau akan menemukannya di depanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Allah memperingatkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-112, ketika suatu negeri kufur nikmat, Allah timpakan kelaparan dan ketakutan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, dosa adalah awan yang menghalangi sinar rezeki. Kisah nyata, seorang pemuda di Surabaya sulit dapat kerja selama 2 tahun. Setelah ia tinggalkan maksiat dan rutin sholat taubat, ia diterima di perusahaan ternama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba bisa dihalangi rezeki karena dosa yang ia lakukan.
Hadis riwayat Ahmad. Tapi jangan putus asa, Imam Ghazali mengingatkan, taubat yang tulus akan membuka pintu rezeki lebih lebar. Dari 10 pintu rezeki ini, kita belajar bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Kreatif dalam memberi rezeki. Bisa melalui gaji, hadiah, warisan, atau bahkan rezeki yang datang tiba-tiba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib berkata, rezeki itu seperti air laut, semakin kau cari semakin banyak. Tapi jangan lupa bahwa yang memberi adalah Allah. Jangan batasi rezeki hanya pada materi. Kesehatan, keluarga harmonis, dan ketenangan hati adalah rezeki yang sering terlupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki makanan untuk hari itu, seolah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mari buka semua pintu rezeki dengan ikhtiar, doa, dan tawakal, karena Allah telah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan beri jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka. Quran Surat At-Tolak ayat kedua sampai ketiga. Ingatlah pesan Luqman Al-Hakim pada anaknya, wahai anakku, seandainya rezeki ditentukan oleh kecerdasan, niscaya yang paling kaya adalah para profesor, tapi Allah memberi rezeki sesuai hikmahnya. Mari praktikkan 10 pintu ini dengan seimbang. Pertama, usaha seperti Imam Syafi'i. Kedua, tawakal seperti Imam Malik. Ketiga, jauhi dosa seperti para wali. Keempat, bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Carilah akhiratmu, niscaya dunia akan mengikutimu. Hadis riwayat Baihaqi. Jika video ini menginspirasi Anda, jadikanlah sebagai pengingat untuk selalu optimis akan rezeki Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten penuh berkah lainnya. Bagikan kisah ini ke orang tersayang, karena berbagi ilmu adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.